kesehatan yang menjadi perhatian masyarakat juga. Bayi berusia 4 bulan yang tidak tertangani dengan baik, begitu bisa dikatakan? Ya, dugaannya seperti itu ya, oleh salah satu rumah sakit. Dan pagi ini kabarnya semua pihak yang concern terhadap pelayanan medis ini sedang ingin melakukan ya upaya-upaya untuk mencari penyebab dari meninggalnya Deborah. Saat lagi pemirsa kami akan berdiskusi soal ini masih di Apa Kabar Besok. Untuk membahas kasus Deborah ini, pagi ini kita lengkapkan narasumber untuk pemirsa Apa Kabar Indonesia Pagi. Ada Pak Marius Wijayarta selaku Direktur Utama Yayasan Perlindungan Konsumen Kesehatan. Selamat pagi, Pak Marius. Ya, lalu juga ada Pak Bambang Wibowo selaku Dirjen Pelayanan Kesehatan Kementerian Kesehatan. Ya, selamat pagi. Dan di luar sana ini ada Pak Pri Supriyanto, Kepala Badan Pengawas Rumah Sakit DKI Jakarta. Selamat pagi, Pak Pri. Ya, dan juga ada Kepala Dinas Kesehatan Provinsi DKI Jakarta, ada Pak Kusmedi Priharto. Selamat pagi, Pak. Selamat pagi, Mas Ari. Baik, saya ingin ke Pak Kadis Kesehatan terlebih dahulu. Pak Kusmedi bisa mendengar suara kami, Pak? Iya, bisa. Pak Kusmedi. Selamat pagi, Pak. Ya, Pak Kusmedi, bisa dijelaskan Pak agenda hari ini di kantor Dinas Kesehatan DKI Jakarta, Pak, menyikapi kematian dari Deborah ini, Pak? Iya, hari ini kami memanggil dari Rumah Sakit Mitra Keluarga dan Mokot yang akan kami minta keterangannya tentang masalah kematian dari anak Deborah tersebut, bersama Kemenkes, bersama BPRS, kemudian BPJS, dan Persi Irjam DKI Jakarta. Ingin disampaikan kepada beberapa pihak, terutama pihak rumah sakit Mitra Keluarga Kalideres ini, Pak. Boleh Pak, publik mengetahui apa yang ingin disasar oleh Dinas Kesehatan pagi ini? Justru kami ingin menanyakan kepada mereka sebenarnya apa yang terjadi, karena press release yang disampaikan oleh rumah sakit tersebut berbeda dengan yang disampaikan atau dikeluhkan oleh pihak pasien kepada kami. Kami tidak mau berspekulasi untuk hal tersebut, jadi lebih baik kami tanya langsung, dan insya Allah nanti siang kami akan berkunjung ke rumah keluarga daripada anak yang meninggal tersebut untuk mengklarifikasi jawaban-jawaban daripada rumah sakit pagi hari ini. Pak Kusmedi, perbedaan mendasar antara press release dari rumah sakit dan juga keluarga apa, Pak? Ya, dari pihak rumah sakit merasa sudah menangani kasus tersebut sesuai dengan aturan mereka. Kemudian memang pada saat akan dilakukan perawatan intensif karena pasien punya jaminan BPJS, rumah sakit tidak punya kerjasama dengan BPJS, maka rumah sakit meminta uang muka untuk perawatan tersebut. Ya, ini tentunya akan diproses begitu ya Pak Kusmedi, Pak Kadis Kesehatan. Saya ingin ke Pak Pri Supriyanto, Kepala Pengawas Rumah Sakit DKI Jakarta. Pak Pri, dari perbedaan ini sudah tampakkah oleh rekan-rekan di pengawas rumah sakit adanya kesalahan atau pelanggaran undang-undang? Ya, sebetulnya prinsipnya Badan Pengawas Rumah Sakit ini bekerja untuk bersama-sama Kepala Dinas Kesehatan dan seluruh unsur-unsur organisasi yang ada
dengan tim itu melakukan fungsi pengawasan apakah hak dan kewajiban rumah sakit maupun hak dan kewajiban pasien itu sudah terpenuhi dengan baik. Itu sebabnya di dalam proses, di dalam SOP kami bila terjadi masalah, maka kami akan selalu berkoordinasi dengan Dinkes untuk memastikan apakah proses itu berjalan dengan baik. Pak Pri, dari kronologis Pak yang kita ketahui, orang tua dari bayi Deborah menyanggupi hanya mungkin dalam konteks tidak secara sepenuhnya akan membayar angka 19 juta rupiah tersebut, Pak. Nah, apakah memang mekanisme atau proses mengharuskan dibayar full atau boleh ditangani dulu proses picu tersebut di rumah sakit mitra sambil nanti pembayaran mungkin bisa dicicil seperti itu, Pak? Ya, kalau kita berbicara regulasi jelas bahwa baik itu di Undang-Undang Rumah Sakit maupun di Undang-Undang Kesehatan di pasal 32, juga bahkan di Perpres 12/2013, dan yang ada perubahan kedua pada Perpres 19/2016. Di situ disebutkan bahwa yang pertama, semua kondisi gawat darurat di rumah sakit itu tidak boleh memungut biaya. Yang kedua, dalam kaitan dengan BPJS, di dalam Perpres jelas disebutkan bahwa setiap rumah sakit, baik yang bekerja maupun yang tidak bekerja dengan BPJS, itu harus melayani penanganan gawat darurat keselamatan pasien dan tidak dibenarkan memungut biaya. Dalam hal ini kami belum mendalami seperti yang tadi disampaikan oleh Bapak Kepala Dinas, sehingga bersama-sama kita akan melakukan verifikasi tentang kebenaran itu. Baik, Pak. Baik Pak Pri dan Pak Kusmedi, di sini juga ada Pak Dirjen dan Pak Marius. Kita akan bincang saat lagi ya, Pak Dirjen. Nanti akan ada cukup banyak pertanyaan untuk Bapak saat lagi. Ya, Pak Kabar Indonesia. Pun begitu. Ini semua rumah sakit, baik rumah sakit yang kerjasama dengan BPRS, BPJS maupun yang tidak, begitu ya Pak ya. Nah, nyatanya dari orang tua pasien itu diminta untuk menandatangani atau membayar 6 juta rupiah. Itu gimana urusannya Pak? Ya, ini nanti mungkin yang harus diklarifikasi oleh tim Dinas Kesehatan bersama BPRS dan Kementerian Kesehatan ke rumah sakit. Karena dari sisi regulasi sudah disebutkan bahwa khususnya untuk pasien peserta jaminan kesehatan nasional yang dikelola oleh BPJS itu, apabila dalam kondisi gawat darurat dan memerlukan pertolongan di rumah sakit yang bukan provider, harus diberikan layanan dan tidak boleh dipungut biaya. Kemudian nanti ketika dipungut biaya 6 juta, maka itu kemudian? Nah, ini sebuah hal yang tidak betul. Ya, ini yang harus diklarifikasi, kejadian ini betul atau tidak. Kemudian nantinya yang tentu akan diambil sikap oleh Dinas Kesehatan dan juga BPRS terhadap kasus ini. Artinya rumah sakit mitra keluarga ada melakukan pelanggaran terhadap undang-undang. Nah, justru ini nanti yang akan diklarifikasi oleh, kalau betul bahwa sebetulnya pada kondisi gawat darurat setelah dilayani, kemudian pasien ini dirujuk, misalnya saja, nanti tidak kemudian rumah sakit yang bukan provider BPJS ini bisa menagihkan ke BPJS. Artinya nyawa seseorang selamatkan dulu kan gitu ya? Ya, prinsip itu. Prinsip bahwa pelayanan gawat daruratan itu adalah untuk mencegah atau untuk mencegah kecacatan, lebih keparahan, dan untuk mencegah supaya tidak terjadi kematian. Apakah itu sudah tersosialisasi ke semua rumah sakit Pak? Peraturan ini sudah lama. Harusnya sebuah rumah sakit itu sudah harus tahu, karena sudah Jika mendirikan rumah sakit harus harus tahu. Peraturan ini harus tahu. Baik. Dan nyatanya bayi Deborah akhirnya meninggal dunia gitu ya, ya? Iya, ini yang saya ingin cross check ke Dr. Marius. Dr. Marius, saya ingin ketahui apa sih bedanya
instalasi gawat darurat dengan instalasi yang memang dibutuhkan oleh bayi Deborah pada saat itu juga, yakni PICU atau PICU itu tersebut. Karena kalau dari penjelasan pihak rumah sakit Mitra Keluarga menjelaskan sudah cukup banyak yang dilakukan upaya pertolongan terhadap bayi Deborah, seperti penyedotan lendir, pemasangan selang ke lambung dan intubasi, pasang selang napas, lalu dilakukan bedding atau pemompaan oksigen dengan menggunakan tangan melalui selang napas, infus obat suntikan, dan diberikan pengencer darah atau nebulizer. Apa yang membedakan sih seperti ruangan tersebut? Jadi kalau yang saya ketahui, kebetulan saya juga mantan dokter emergency juga, hampir 20 tahun ya, saya berkecimpung di situ ya. Orang datang dalam keadaan gawat darurat, segera ya, tanpa pikir selalu minta uang segala macam, segera kita atasi dulu kegawatannya. Setelah gawatannya teratasi, kita juga ada tugas lagi di rumah sakit, itu menstabilisasikan ya. Untuk distabilisasi bukan hanya di tempat emergensi saja, itu ada ruangan-ruangan tertentu. Misalnya bayi baru lahir di NICU ya, kalau sudah ada tidak baru lahir bisa di PICU. Kalau dewasa di ICU, ada juga ICCU, ada ICU, ada ICCU ya. Di situ itu untuk memonitoring tindakan kita itu bisa menyelamatkan atau tidak. Makanya harusnya setelah kegawatan diatasi di ruangan gawat darurat itu segera dimasukkan ke PICU, karena yang ini butuhkan PICU tanpa tawar-menawar masalah nanti biayanya saja. Kita tahu ya, saat ini kan sekarang banyak sekali rumah sakit yang bisnis ya, PT-PT sekarang. Ini salah satu resiko dari PT atau LSM segala agama segala macam itu, ini resiko. Harusnya beda, pemodal itu harus tahu. Mendirikan rumah sakit beda dengan supermarket, hotel. Jadi inilah fungsi sosial ini. Kalau dulu malah ada perawatannya, kalau dia punyanya organisasi masyarakat, itu ada berapa persen untuk tempat tidurnya khusus untuk orang nggak mampu. Ada juga kalau misalkan kalau swasta, ada berapa persen. Itu dulu ada peraturan, saya nggak tahu sekarang masih ada atau tidak. Jadi ini kan bisa dana-dana yang dulu seperti itu, sekarang kan bisa digunakan ya, masuk ke PICU, nanti selama distabilkan, barulah kalau memang dia mau pindah atau itu harus dilihat lagi. Tapi kan ada sesuatu begini ya Dokter Marius, artinya ada tadi saya sempat berbincang dengan Pak Bambang, artinya untuk memasuki proses PICU tersebut itu harus ada biaya juga, begitu Pak Bambang? Kalau dari dunia si patient safety itu kan baru kegawatannya, kita juga harus mencapai kestabilannya itu. Ya, nanti kalau sudah ada misalnya pindah tempat ya, setelah stabil itu juga dipikirkan emergensi pemindahannya itu pakai kendaraan tertentu. Itu dia yang ingin saya tanyakan ke Pak Bambang. Dan kan sebetulnya seorang ayah sudah menjanjikan gitu, kalau saya punya angka 5 juta rupiah, dan bisa nggak ini dimasukkan saja dulu ke PICU, nanti kalau sudah pagi sampai siang saya hanya bekerja, kata seorang ayah dari bayi Deborah ini, dan nanti akan ada uang yang bisa saya berikan kepada dia rumah sakit. Ya, ini sebetulnya ada masalah komunikasi ya. Saya melihat persoalan komunikasi antara rumah sakit dengan keluarga pasien. Dan sebetulnya, tapi secara prinsip rumah sakit ini kan sudah memberikan layanan untuk mengatasi. Yang IGD Pak? Iya, di kegawat daruratnya. Sebetulnya kan harus segera. Kita tidak, justru ini yang nanti akan ditanyakan secara teknis medis, karena di IGD pun juga ada fasilitas untuk mengatasi persoalan kegawat daruratan tadi, kemudian untuk memerlukan perawatan yang lebih lanjut, itu disiapkan, perlu persiapan ya, persiapan apakah kondisi stabil ini kemudian dia mampu harus ditransfer ke mana. Nah, ini yang diperlukan. Tapi sebetulnya di IGD pun pada umumnya juga tersedia fasilitas seperti di PICU dan sebagainya. Hanya persoalannya di IGD ini kan waktunya terbatas. Nah, ini yang nanti mungkin secara teknis harus dilihat juga, secara teknis medis, kebutuhan ini terpenuhi nggak yang diperlukan oleh pasien. Ini saya ke Pak Kepala Dinas dulu, Pak Kusmedi. Dikabarkan hari ini akan ada pertemuan begitu ya Pak ya, dan harapannya adalah ini tidak terjadi lagi pada rumah sakit yang lain begitu. Ini apakah pertemuan hari ini hanya untuk mendapatkan keterangan saja,
atau ada semacam langkah lanjutan begitu Pak, supaya rumah sakit yang lain juga bisa mengatasi hal yang serupa, tidak terjadi lagi demikian Pak? Iya, iya Mbak ini. Jadi memang pada prinsipnya kita kepengen semua rumah sakit tidak mengalami hal ini lagi. Jadi kita akan bahas di sini dengan tim secara keseluruhan. Kemudian kita akan mencari jalan keluar apa yang bisa kita lakukan. Kemudian nanti kita akan sosialisasikan ke seluruh pimpinan rumah sakit yang ada di DKI. Jadi memang permasalahannya memang di rumah sakit swasta. Kalau di rumah sakit umum daerah, rumah sakit vertikal, rumah sakit TNI Polri, kondisi itu sudah jelas karena kami memang wajib untuk menangani pasien-pasien BPJS. Tapi kalau untuk rumah sakit swasta sampai saat ini memang boleh atau tidak boleh. Jadi bisa atau tidak bisa, seperti itu. Memang bayi Deborah tidak akan pernah kembali lagi di tengah-tengah keluarga dan orang tua gitu Pak. Tapi apakah ada semacam ganti rugi atau apapun itu gitu Pak yang bisa disampaikan kepada keluarga korban Pak Gus? Saya belum bisa memberikan jawaban untuk itu, tapi saya harus berkonsultasi dengan pimpinan saya untuk hal tersebut. Pak Kepala Dinas Kesehatan Provinsi DKI Jakarta Pak Kusmedi dan juga Pak Pri selaku Kepala Badan Pengawas Rumah Sakit DKI Jakarta, terima kasih Pak, selamat membincangkan hal ini begitu Pak. Mudah-mudahan ada hasil yang cukup komprehensif dan pihak keluarga dari bayi Deborah pun juga bisa mendapatkan keadilan atas yang telah menimpa keluarga mereka. Selamat pagi Bapak-Bapak, dan kita masih bersama dengan Pak.